harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Jangan lihat orang berbuat terus kita ikut berbuat juga. Yang model begini ini, kata Ibnu Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima. Ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan. Maka gunanya disinilah majelis ilmu. Kita ingin mengetahui seluk-beluk daripada amal ibadah yang kita lakukan, ada dasar-dasarnya, ada ilmunya, supaya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita hitung-hitung pahalanya? Iya, apakah ibadah ini sama dengan matematika? Tidak. Pahala itu memotivasi kita. Litasji' kata ulama. Memotivasi kita. Kita bukan mencari pahala. Ikhlaskan dulu karena Allah. Pahala itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu murid saya. Murid saya ini kebetulan dia baru beramal lah gitu istilahnya. Sampai pensiun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi haji, apalagi zakat. Tapi karenanya hidayahnya Allah itu, begitu dia pensiun, banting setir. Dia ingin jadi orang baik. Maka selalu dia ngaji, puasanya, takut puasanya ndak ini, setiap hari dia puasa. Sholat, semua sholat sunat dia kerjakan. Pada satu hari, dia nanya, Ustadz katanya, ada sama ustadznya, Ustadz katanya, betul enggak pahala pada tempat-tempat tertentu itu lebih besar dibandingkan dengan tempat yang lain? Kata ustadznya, betul. Itu janji dari Rasulullah. Apa contohnya Ustadz? Ustadznya terus cerita, siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya lebih utama dari 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Satu kali sholat di Madinah Al-Munawwarah itu afdalu min alfi sholatin fima siwah. Lebih dari 1.000 kali pahalanya sholat di tempat lain. Kalau begitu, saya ini paling tidak, kalau balik saya 13 tahun, berarti saya 47 tahun tidak pernah sholat. Kalau dihitung 15 tahun, 45 tahun saya tidak sholat. Bagaimana menggantinya nih Ustaz? Kalau kita katakan harus diqadha, setiap hari kamu sholat aja, tidak usah kerja yang lain, kan tidak mungkin. Ya kan, tidak mungkin. Sholat terusnya sampai meninggal juga, tidak habis juga. Oh, saya mau itu. Diambillah langkahnya. Ya, langkahnya. Karena duitnya banyak, kesempatannya ada. Kata Ustadz itu banyak-banyak umroh lah. Umroh terus dia. Sebulan 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Duit banyak. Dihitunglah. Diambil paket yang 9 hari itu kan. Iya, 7 hari perjalanan, 1-2 harinya apa lagi itu. 7 hari dia, 5 hari dia di Mekah, 2 hari dia di Madinah. 5 hari, 5 kali 5, 25 kali 100.000. 2 hari di Madinah, 2 kali 5, 10 kali 1.000. Alhamdulillah Ustaz katanya, saya sudah umroh ini 8 kali. Jadi tinggal 1 kali, 2 kali lagi, insya Allah selesailah Ustaz katanya. Ini cara menghitung ya. Karena ternyata dia insinyur, suka ngitung-ngitung itu. Apakah ibadah bisa kita hitung dengan matematika seperti itu? Tidak. Itu janji Allah. Bonus yang Allah akan janjikan, kita akan menerimanya di sisinya pada waktu hari kiamat nanti. Kita
Umroh Ramadan, orang rame-rame umroh Ramadan. Karena satu kali umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah, sama dengan haji satu kali. Saya wudhu dari rumah, kemudian saya pergi ke Masjid Quba di Madinah. Sampai di Masjid Quba, saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat saya itu sama dengan satu kali haji umroh saya. Sama dengan sekali umroh. Jadi kalau begitu orang-orang di Madinah tidak perlu umroh. Wudhu saja dari rumah, sholat dia di Masjid Quba, dapat umroh. Bukan begitu maksudnya. Iya kan? Bukan begitu maksudnya. Kita disuruh apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan. Tidak perlu kita hitung, kita catat. Ya, kalau saya dari subuh, saya iktikaf di masjid di rumah, saya tidak batalkan wudhu saya sampai dengan terbit matahari. Saya sholat isyraq terbit matahari. Saya sholat kemudian sholat duha. Sholat duha itu, ya, jangan dipahami rakaat duha ta'dilu hajjah kata. 2 rakaat sholat duha sama dengan sekali satu haji. Sekali kita haji, jangan kita pikirkan yang itu hitung-hitung. Gila kita dengan pahala. Biarkan saja kita kerja, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berbuat. Sudah dengan ilmu aku kerjakan. Terimalah amal ibadahku. Kalau ada kekurangan, tolong maafkan segala kekurangan itu. Iya kan? Ittaqullaha mastata'tum. Menurut kemampuan kita, kita kerjakan ya Allah. Inilah yang aku bisa kerjakan. Terimalah ini. Aku tidak bisa bekerja lebih daripada itu. Nah mungkin sholat kita sama dengan sholatnya seorang waliullah. Nah mungkin lah. Ya kan? Kita kadang-kadang Allahu Akbar, mikirin mobilnya dikunci enggak tadi ya? Iya, motor tadi dikunci enggak tadi? Pikirannya apa? Kunci gitu. Iya, khusyuk enggak kita? Nah, khusyuk. Bagaimana orang itu khusyuk? Nanti kita pembahasan sendiri lagi nanti. Orang itu sholatnya khusyuk bagaimana? Indikasi ada. Karena kita berbicara fikih. Fikih itu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi ketika kita berbicara hati, wallahu a'lam. Tak tahu kita, si A ini ikhlas nak niatnya, wallahu a'lam. Ya, itulah fikih. Nahkumu bizzawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita menghukum sesuatu yang realita yang kita lihat dengan mata kepala kita. Tetapi kalau yang sudah berhubungan dengan hati, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengetahuinya. Itu ilmunya Allah. Nah kalau ilmu Allah ini mau diberikan yang gaib-gaib ini kepada manusia hambanya yang dicintainya, siapa yang bisa menghalangi? Nah juga kan? Nah, itulah yang kalau dunia tasawuf namanya, ada namanya wilayah, ada namanya mukasyafah. Mukasyafah itu fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi kalau sudah Allah buka tutupnya, dia terbuka, siapa yang bisa menghalangi itu semuanya? Allah berikan mukasyafah. Ya, kita ke rumah seorang waliullah, wali betulan nih, bukan wali murid. Nih ya, kita mau ngadu sama dia. Kita belum cerita, baru duduk kita. Bapak ini begini katanya. Kata orang itu, saya belum cerita Ustaz. Pak Kiai saya belum cerita. Saya sudah tahu semuanya. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi bukan ilmunya syaitan. Ada juga yang bisa nerka-nerka itu karena dia punya syaitan. Kawannya setan terus. Ya, no diterka-terkalah gitu. Ya,
Dia cari informasi dulu dari orang lain, siapa ini orang ini. Dia ceritakan, hebat ya Ustadz itu ya. Yang sekarang selalu jadi perdebatan kan? Tampilannya bukan Ustadz, ngakunya Ustadz. Ya, orang kadang-kadang percaya dengan Ustadz yang model begitu itu. Dari Ustadz yang memang sebenarnya, hebat itu dia. Belajarnya di mana? Nggak tahu kita asal belajarnya. Gurunya siapa? Nggak tahu kita. Ya, jadi hati-hati yang model begini nih, banyak sekarang. Model Ustadz yang model begitu itu kan, ya ngakunya dia Ustadz. Sekarang banyak orang yang ngakunya waliullah juga. Ya, wali itu. Bukan waliullah, wali murid. Wali setan itu namanya. Ya, orang yang waliullah itu pasti ibadahnya beda dari yang lain. Tapi orang yang tidak pernah sholat, orang sholat dia tidak sholat, terus wali dia, tidak mungkin lah. Ya, kata Imam Qushairi, jangan engkau percayai seseorang yang tidak pernah sholat, tidak pernah kelihatan ibadahnya, ya yang biasanya, walaupun dia terbang ke langit, jangan engkau percayai itu. Ya, ini kan rahasia ya, rahasia. Tapi kita melihat dari satu kenyataan, ya satu kenyataan, tidak pernah sholat ngakunya wali.